BLT 600.000 dan bansos yang ditunggu-tunggu belum cair juga. Ternyata KPM pemilik KK dan KTP yang memiliki tanda ini saja. Banyak yang bertanya, apakah data penerima BLT mitigasi risiko pangan 600.000 sama dengan penerima BPNT yang bersumber dari DTKS, ataukah data penerima beras 10 kg di tahun 2024 yang bersumber dari data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disingkat dengan Kemenko PMK? Namun perlu diketahui bahwa agar tidak berharap jauh menjadi penerima, dan karena pemerintah akan menghentikan bansos bagi keluarga penerima manfaat yang dianggap tidak memenuhi persyaratan ini, karena dianggap tidak layak lagi menjadi penerima. Kenali KPM dengan ciri ini yang tidak menerima bansos lagi dengan menyimak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah semakin dekat memasuki bulan Ramadan dan beberapa bansos memang terpantau cair dari awal bulan Februari, dan ada bantuan tunai yang ditunggu-tunggu pencairannya sejak bulan lalu yang direncanakan cair sebelum pemilu. Namun hingga pemilu bahkan telah memasuki bulan Maret, ternyata BLT yang dijanjikan sebesar Rp600.000 tidak cair-cair juga hingga kini. Nah, apakah penyebabnya teman-teman? Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa setiap bantuan sosial, baik itu yang sifatnya reguler seperti PKH dan BPNT, maupun yang sifatnya sementara karena adanya kedaruratan atau bencana, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang diberlakukan untuk penerima. Dikarenakan setiap bantuan itu penerimanya dibatasi, sehingga hanya warga yang memenuhi syarat saja yang dapat menerima bantuan seperti bantuan PKH dan juga BPNT. Syarat utamanya tentunya adalah masuk ke dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan seperti PKH maupun BPNT, tentunya harus dipastikan warga tersebut sudah terdata di DTKS Kementerian Sosial. Begitupun dengan penerima bansos beras 10 kg, jika dulunya di tahun 2023 syarat utamanya ada di data DTKS Kementerian Sosial, namun untuk tahun 2024 ini mengalami perubahan sumber data yang digunakan, yaitu data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Nah, teman-teman, lantas untuk pencairan BLT mitigasi risiko pangan yang dinanti-nantikan pencairannya, ditargetkan penerimanya kepada siapa saja kah? Apakah data penerima BPNT yang bersumber dari DTKS ataukah data dari penerima beras 10 kg di tahun 2024? Menurut informasi dari situs pajak.com merinci siapa sajakah penerima dari BLT mitigasi risiko pangan? Secara detail, BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai BPNT murni maupun BPNT plus program Keluarga Harapan PKH selama 3 bulan nantinya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar 11,25 triliun untuk mensukseskan penyaluran BLT ini. KPM yang berhak untuk mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan adalah mereka yang sudah terdaftar dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial atau yang terdaftar sebagai penerima bantuan program sembako BPNT. Yang perlu diingat, pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan sekaligus pada bulan Maret 2024 dan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan dapat mengambil bantuan tersebut di kantor pos terdekat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan lain-lain.
Nah, ada dua cara untuk dapat dilakukan agar dapat mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BLT mitigasi risiko pangan, yakni dengan cara melalui situs resmi Kementerian Sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih perbedaan data penerima beras 10 kg dengan data penerima BLT mitigasi risiko pangan? Lanjut, dalam situs pajak.com menjelaskan bahwa apa perbedaan BLT mitigasi risiko pangan dengan bansos beras. Selain BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kg per bulan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos beras ini berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog. Namun, ada perbedaan antara BLT mitigasi risiko pangan dengan bansos beras, baik dari segi bentuk, jumlah, maupun kriteria penerima. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Dari segi bentuk, BLT mitigasi risiko pangan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan dengan periode Januari hingga Maret 2024. Sedangkan bansos beras dibagikan dalam bentuk beras 10 kg per bulan yang berlaku sejak Januari hingga Juni 2024. Dari segi jumlah, untuk BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sedangkan untuk bansos beras diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, untuk segi kriteria, untuk BLT mitigasi risiko pangan itu diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos Republik Indonesia atau yang terdaftar sebagai penerima bantuan program sembako BPNT. Sedangkan untuk bansos beras 10 kg itu diberikan kepada KPM yang berbeda dengan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Data bansos beras itu berasal dari hasil pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, menyebut bantuan langsung tunai BLT dalam rangka mitigasi risiko pangan Rp600.000 cair pada awal Maret 2024. BLT tetap awal Maret. Awal Maret nanti akan diturunkan lagi. 200, 200, 200. Itu rapel 3 bulan. Ujar Muhadjir dalam keterangannya di kantor Kemenko PMK pada hari Selasa 27 Februari 2024. Dan penjelasan lain dari Menteri Perekonomian bahwa untuk bantuan langsung tunai BLT dengan jumlah Rp600.000 dikabarkan akan segera cair. Pencairan tersebut akan disalurkan mulai bulan puasa atau Maret 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana penyaluran BLT akan dilakukan secara langsung di bulan Ramadan. Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadan juga, ujar Airlangga. Nah, semoga saja menjelang Ramadan, bantuan BLT ini terrealisasi ya teman-teman. Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, sudah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya. Dan itu semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jadi
Oke teman-teman, saatnya saya undur diri. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan pula komentar dan pertanyaannya. Bila ada, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.